Stasiun yang tidak terlalu besar dan diapit dua terowongan ini sudah tidak asing lagi akan cerita mistis yang kerap beredar di tengah masyarakat. Bahkan menambah kesan angker dan mencekam, sejumlah tragedi berdarah terhitung sudah 4 kali terjadi 5 tahun belakangan ini. Yang mana korbannya ditemukan dengan cara mengenaskan, di mana ada salah satu anggota badannya yang terputus dan berada di sisi lain rel. Kalau saya dengar-dengar ya 1, 2, 3, 4. 4, 5 yang ujung masih jauh nih. Yang pertama yang ini, yang kemarin di sini mutilasi itu, kakinya dibuang di bawah jembatan itu. Tapi kalau emang pengen sebut angker sih emang angker banget sih tempatnya. Emang kebetulan gelap juga sih ini, pokoknya udah nggak aktifnya udah lama banget. Kayak sering kayak nangis teriak. Ditemani Bapak Endang, saya pun mencoba menguak sedikit dari banyaknya tragedi yang pernah terjadi di tempat ini. Itu kejadiannya sekitar di tahun 2009 kalau nggak salah itu. 2009. Iya. Wow. Tahun 2012 lah, tahun 2012-an. Oh 2000, jadi sekitar 11 tahun yang lalu lah ya, Pak ya sudah untuk lama, kejadian. sudah lama. Itu yang ditemukan laki-laki atau perempuan mayatnya? Itu Atau jenis kelamin laki-laki. laki-laki? Iya. Sudah dewasa kah? Sudah berumur. Oke. Jadi ketemu dalam kondisinya seperti apa? Bapak sempat lihat nggak sih untuk jenazahnya? Dalam waktu menemukan kan masih belum diangkat ya. Masih tergeletak dengan kepala ini ke bawah. Ini ke bawah, maksudnya gimana Pak? Maksudnya kepalanya di bawah masuk ke ini kan ada solokan ini. Oh, Ya. jadi maaf Pak, kepalanya itu terpotong atau terbagi? Tidak, Sama tidak. badannya? Jadi kayak seperti dibuang dari atas masuk ke solokan ini. Oh, oke. Jadi seperti Terbuang, seperti dibuang dari atas sini masuk ke sini. Dia adanya di bawah sini. Dengan lugas Pandang menunjukkan salah satu tempat tragedi pembuangan mayat seorang lelaki tua. posisinya seperti apa waktu itu? Posisi telentang, kaki di atas sini, Kaki kepala di atas bawah ini. sini. Wow. Aku curiganya apa orang bunuh diri atau memang sengaja mafia kayak dibunuh gitu Pak? Ya kalau untuk ini katanya orang dibuang gitu. Oh sengaja dibuang Sengaja seperti itu ya? dibuang. Karena memang kalau kita lihat sebetulnya secara posisi tuh ini mungkin banget ya, apalagi kalau seandainya tempat ini kosong. Ya. Terakhir katanya aktifnya 2006 ya Pak? 2006. Sedangkan kejadiannya di 2012. Jadi sudah tidak aktif Sudah tidak beroperasi, aktif, sudah. stasiunnya sepi. Ya, sudah. Tasya pikirnya mungkin dia bunuh diri ke sini, tapi justru ternyata malah Malah dibunuh. dibuang di sini. Kasusnya itu lebih dari satu, Pak. Ya, kasus ini ada 1, 2, 3 namanya di sini. Tiga kasus. Itu yang 2 pembunuhan di sana. Oke, jadi ini kasusnya berbeda ya. Yang Berbeda. satu adalah ditemukannya Mayat laki-laki di sini. Dua lainnya? Dua lainnya di stasiun itu. Oh, itu stasiunnya, Pak. Ya, stasiun. Oke. Tapi ini sebenarnya masih sering dikunjungi orang nggak sih tempat ini, Pak? Kalau dikunjungi sering, anak-anak pun bahkan yang main di situ banyak. Karena ini kan pemukiman warga di Oh, di atasnya. atas itu ada Ya. pemukiman warga. Jadi Ya, mungkin jadi kadang-kadang anak-anak suka nongkrong di situ, suka bermain di situ. ya, jadi memang karena sebetulnya kalau jalurnya sendiri masih aktif, Pak. Jalur masih aktif. Jadi untuk jalur atau rel keretanya ini sendiri masih aktif, melainkan stasiunnya memang tidak aktif Sudah lagi. tidak Jadi aktif keretanya lagi. hanya lewat dan Hanya tidak lewat, berhenti di tidak stasiun berhenti, ini ya, ya Pak ya. tidak. Oke deh kalau gitu Pak, nanti Tasya izin mungkin malam kesini lagi sama teman Tasya, Ya, siap, namanya Rudi. Mau lihat-lihat di daerah sekitar sini boleh ya Pak ya? Ya, siap, boleh. Pak Endang sekali lagi terima kasih ya, sama-sama, sudah sama-sama. bantu Tasya ceritain sejarah yang ada di sini. Tak dapat dipungkiri tragedi yang terjadi tak hanya satu melainkan ada beberapa yang pernah terjadi. Lantas, apakah penelusuran malam nanti kami dapat menguak alasan mengapa stasiun yang terbengkalai ini kerap menjadi lokasi dari tindakan kriminal hingga pembuangan mayat? Serta apakah sosok-sosok astral yang ada berkaitan dengan beragam tragedi mengerikan tersebut? Perbedaannya jauh banget. Karena pas malam hari Tasya sampai ke tempat ini, kita langsung disambut sama lolongan dari anjing yang ada di sekitar. Nah aku nggak ngerti itu maksudnya apa, tapi yang aku tahu kalau makhluk-makhluk seperti hewan itu bisa melihat sosok-sosok tak kasat mata.
bener-bener suasananya tuh beda banget, Rut. Memang di sini banyak sekali kejadian yang Kejadian apa? memang banyak sekali di sini kejadian yang carut marut, tumpang tindih di sini. Nas. Tumpang tindih maksudnya gimana, Rut? Di belakang sana, di sana itu ada banyak sekali makhluk halus. Ada bentuknya macam-macam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada lebih dari satu sosok ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong, Kenapa, Rut? saya tertarik untuk ke sana. Sebelah sana ada apa di sana, Rut? Ada sesuatu yang merah pekat di sana. Merah pekat. Maksudnya sosoknya Rut? Ada sosok merah pekat. Maksudnya sosoknya mengenakan pakaian berwarna merah atau merah ini ada hubungannya dengan darah, Rut? Oh iya, ngomong-ngomong kamu dapat info nggak sih? Kalau dulu ini, tadinya ini tempat ini adalah kuburan sekitar sini. Enggak sih, karena yang aku tahu memang stasiun ini tuh sebenarnya udah ada dari sekitar tahun 1900-an. Tapi berhenti beroperasi di tahun 2006 itu karena aku juga nggak paham nih, apakah justru karena adanya sosok-sosok yang mengganggu tempat ini, atau apa karena memang banyak sekali kejadian aneh yang ada di tempat ini, dan katanya sempat ketemu mayat manusia dan itu lebih dari satu. Ya, memang di sini sih yang saya rasa area sini itu pemakaman.